Pasangan tua ini terlalu mesum. Mereka memberi penyewa anestesi. Lalu jahit mata dan telinga mereka bersama-sama. Lalu taruh di kompartemen rahasia di kamar. Mereka juga berpikir, melakukannya adalah untuk menyelamatkan orang dari penderitaan duniawi. Jadi bagian dalam motel ini penuh dengan mayat. Suatu malam, gadis yang kabur dari rumah adalah Jenna. Mencari secara online dan menemukan motel ini. Dia pergi ke sini berdasarkan alamat. Melihat mangsa datang ke rumah. Pasangan itu mengungkapkan senyum palsu. Sangat baik untuk memilih kamar untuk Jenna. Tapi baru masuk kamar, Jenna mendengar suara-suara di dinding. Dia menempelkan telinganya ke dinding. Ingin tahu dari mana suara itu berasal. Akibatnya, seekor kecoa keluar dari tempat tidur. Jenna melompat mundur karena terkejut. Tapi sang induk semang memberitahunya. Rumah tua ini sudah lama tidak diperbaiki. Juga karena cuaca. Jadi terkadang ada beberapa serangga. Berkat itu, Jenna merasa lebih aman. Dan di motel ini juga ada pelanggan pria bernama Gavin. Gavin seumuran. Jadi Jenna dan dia punya banyak hal untuk dibicarakan. Sebelum tidur, mereka berdua meninggalkan cara untuk tetap berhubungan. Selain itu, mereka berjanji untuk pergi jalan-jalan besok. Tapi sampai tengah malam, hal aneh terjadi. Ketukan keras membangunkan Jenna. Ada sosok di luar jendela juga. Jenna ingin bangun dan berteriak minta tolong. Tapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Pada saat ini, Gavin membuka pintu untuk masuk. Meskipun Jenna sangat takut. Tapi dia tidak bisa melakukan apa-apa. Sangat cepat Gavin ditutupi dengan kantong plastik oleh orang lain. Menghilang dalam kegelapan. Setelah itu, pemilik motel juga masuk. Mereka mengoleskan salep pada Jenna. Juga menggunakan pita pengukur untuk mengukur 3 putaran untuknya. Tapi keesokan harinya, saat dia bangun, apa yang terjadi tadi malam seperti mimpi. Melihat pasangan tua yang bekerja keras tidak terlihat seperti orang jahat. Jenna sekali lagi lengah. Jadi dia pergi ke kafe untuk bertemu dengan Gavin. Tapi dia sudah menunggu seharian tapi tidak bisa melihat sosok Gavin dimanapun. Jenna pertama kali pindah ke sini. Dia merasa ada yang salah. Tapi dia tidak peduli. Karena dia memiliki penyakit mental yang sangat serius. Sering melihat halusinasi aneh. Cepat marah. Membuat orang tuanya juga mulai membencinya. Jadi mereka berdua diam-diam mendiskusikan membawanya ke rumah sakit untuk perawatan. Tapi semuanya terdengar oleh Jenna. Jadi malam itu, dia mengambil tabungan ibunya. Keluar dari rumahnya. Sejak itu, Jenna merasa ada pria aneh yang mengikutinya. Hari ini di kafe, dia melihat pria itu lagi. Karena dia sangat ketakutan, dia segera kembali ke motel. Bersiap untuk berkemas dan pergi. Akibatnya, sang induk semang menghiburnya. Sejak sakit, tidak ada yang pernah peduli dengan perasaannya seperti ini. Jadi Jenna memutuskan untuk tinggal di sini. Tapi di malam hari, Jenna mendengar suara-suara aneh di dinding lagi. Dia melihat ada yang tidak beres. Rumah ini pasti bermasalah. Lihat melalui wallpaper. Memang, ada kompartemen rahasia di dalam dinding. Karena dia ingin memuaskan penasarannya, Jenna menemukan saklar di dinding. Bukanya, di dalamnya ada sekantong solusi digantung. Jenna terus mengutak-atik. Menemukan pintu rahasia di bawah. Baru saja dibuka. Perasaan dingin yang menusuk tulang Jenna. Dia menyalakan lampu di ponselnya dan melihat ke dalam. Jenna, apakah kamu baik-baik saja, kan? Teriakan terdengar oleh sang induk semang. Tapi Jenna mencoba untuk tenang. Saya memiliki mimpi buruk. Apa yang Anda butuhkan bantuan? Baik-baik saja, tidak apa-apa, terima kasih. Pada saat ini, Gavin mengirim SMS. Jenna pun tak segan-segan memintanya untuk menelepon polisi. Tapi di luar dugaan, orang yang mengirim SMS padanya sebenarnya adalah induk semang yang ada di luar. Ketika Jenna hendak mengatakan apa yang dia lihat,
Sebuah tangan dingin terulur dari belakangnya. Sentuhan ini membuat penyakit mentalnya terbang. Pemilik rumah di luar juga mendengar gerakan itu. Segera bergegas masuk. Ketika sang induk semang membuka pintu untuk masuk, Jenna menggunakan lampu malam untuk memukulnya. Melihat pemilik rumah pergi ke tangga, Jenna menemukan pintu rahasia di ruangan lain. Baru masuk, dia dikelilingi oleh tangan-tangan dingin. Tanpa diduga, motel ini menyembunyikan begitu banyak orang. Dan pasangan tua ini jelas pembunuhnya. Tentu saja ketika keluar di masyarakat, tidak bisa sepenuhnya mempercayai orang lain. Jika ada hal buruk terjadi, bahkan tak punya sempat untuk menyesalinya. Sang induk semang adalah perawat rumah sakit. Dia percaya bahwa tugas perawat adalah menyelamatkan pasien dan para pelanggan yang datang ke sini. Setiap orang punya masalahnya masing-masing. Jadi pasangan ini membiarkan mereka tinggal di sini selamanya untuk menyembuhkan masalah mereka. Dan Gavin masih ada di motel kemarin, tapi telah berbaring di taman sekarang. Mereka juga telah menyiapkan tempat yang cocok untuk Jenna. Ketika mereka siap membuat kontrak permanen untuk Jenna, lalu pria yang memperhatikan Jenna tiba-tiba datang berkunjung. Ternyata dia ayah pacar Jenna. Sejak putranya meninggal, dia selalu mengikuti Jenna. Karena dia masih tidak mengerti mengapa putranya berpikir secara bodoh seperti itu. Pasangan itu takut pria itu melanggar cerita bagus mereka. Jadi memutuskan untuk mengambil nyawa pria itu. Ketika pria tidak memperhatikan, pemilik rumah diam-diam memukulnya dari belakang. Oleh karena itu, pria itu pergi ke altar. Dan Jenna juga mengambil kesempatan untuk melarikan diri dari pintu rahasia. Dia bersembunyi di rumah kayu di sebelah motel. Tapi tempat ini adalah tempat dua kakek nenek itu memotong pelanggan. Jenna sangat takut sehingga dia bersembunyi di dalam mobil. Tidak sabar menunggu dia menyalakan mobil. Lalu pemiliknya membawa mayat pria itu ke sini. Jenna melihat itu dan harus bersembunyi di kursi belakang. Mereka berkendara ke jurang maut. Pemilik rumah menggunakan batu untuk memblokir pedal gas. Lalu lepaskan rem tangan. Mobil segera melaju ke depan. Ketika Jenna menyadari, baik orang maupun mobil terbang ke tebing. Ketika Jenna bangun, Jenna sudah di ranjang rumah sakit. Dengan selamat kembali ke orang tuanya. Tapi seiring dengan itu datang sakit kepala yang parah. Suatu hari ketika Jenna mengulas buku sketsanya, tidak sengaja mengingat penyebab kematian pacarnya. Ternyata pacarnya menderita depresi parah. Saat itu Jenna tidak peduli dengan pacarnya. Bahkan menghasutnya untuk melompat dari lantai. Dan jadi pacarnya mengakhiri hidupnya. Karena ingin dibebaskan. Pada suatu sore yang dingin, Jenna kembali ke motel itu lagi. Kali ini dia secara sukarela membuat kontrak jangka panjang. Akhirnya, pasangan itu memilih tempat Feng Shui untuk Jenna. Karena ingin menjauhi gangguan duniawi. Jenna secara sukarela menyegel mata dan telinganya. Ketika lantai ditutup, Jenna menghela nafas lega. Pada saat ini, dia merasa sangat nyaman. Cerita berakhir di sini.